Malam ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengulas produk-produk dari Drupadi Tabak. Kita mulai dari Drupadi Krishna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sigar Lover dan salam hormat untuk master-master Sigar yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya Randa Saputra, channelnya tempat kita belajar bareng tentang Sigar. Seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, malam ini dan nanti malam-malam selanjutnya juga, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas produk-produk yang dikeluarkan oleh Drupadi Tabak. Pasti banyak yang sudah tahu apa saja sih produk-produk yang dikeluarkan oleh Drupadi Tabak. Mungkin untuk yang belum tahu, saya akan sedikit jelaskan. Ya, Drupadi Tabak itu adalah salah satu signature brand ataupun original brand dari Enteng Sigar. Teman-teman Sigar Lover yang ada di Yogyakarta mungkin sudah pada tahu ya. Enteng Sigar itu adalah salah satu cigar shop yang ada di Yogyakarta yang terkenal, yang berdiri di tahun 2017. Awal mulanya Enteng Sigar ini bukan cigar shop. Awal mulanya dia adalah toko obat-obat herbal. Nah, di tahun 2017, ownernya, Koriko, mulai tertarik untuk mendalami dunia sigar. Akhirnya mendirikanlah yang namanya Enteng Sigar yang mulai menjual produk-produk sigar seluruh Indonesia. Di tahun 2019, Koriko mulai memberanikan diri untuk membuat signature brand ataupun original brand dari Enteng Sigar yang diberi nama dengan Drupadi Tabak. Sebutannya gimana ya? Drupadi Tabak, Drupadi Tabak. Ya, mungkin teman-teman tahu gimana penyebutannya. Istilahnya tulisannya seperti itu. Nah, Drupadi Tabak ini sudah mengeluarkan banyak sekali produk-produk yang mantap-mantap. Ya, dari Drupadi Krishna, Drupadi Krishna Setyaki, Drupadi Yagnesi, Drupadi Pancali. Dan yang terbaru nih, yang paling fenomenal, produk kolaborasi antara Drupadi Tabak dan juga Sultan Sigar. Mereka mengeluarkan produk yang diberi nama Drupadi Sekar. Wah, itu baru di-launching tanggal 25 Desember kemarin. Nah, kebetulan saya juga diundang oleh Koriko. Terima kasih Koriko udah mengundang saya di acara launchingnya Drupadi Sekar. Nanti kita bikin konten khusus untuk membahas Drupadi Sekar ya teman-teman. Jadi kita mungkin kalau ada waktu nanti Koriko kita undang juga untuk ngobrol-ngobrol bareng tentang Drupadi Sekar. Oke, teman-teman semua. Jadi malam ini kita akan memulai video serial tentang ulasan produk-produk Drupadi. Kita mulai dengan Drupadi Krishna. Ya, ini produknya. Kecil, panjang, dan padat banget. Sebelum kita bahas ataupun sebelum kita ulas secara detail dari bentuk, ukuran, terus bahannya juga, kita akan bahas mulai dari pertama yaitu packagingnya. Untuk packagingnya ataupun untuk kemasannya, kalau teman-teman beli satu batang dengan harga 80.000 seperti ini, dia hanya dibungkus dengan bungkus plastik biasa seperti sigar-sigar pada umumnya. Cuman yang menarik adalah ketika teman-teman beli Drupadi Krishna dengan satu box ataupun ukuran yang satu box yang isinya 10, teman-teman nanti dapat 10 batang ataupun 10 stick Drupadi Krishna yang dikemas ataupun yang dipackage dalam sebuah box kayu jati yang sangat artistik, yang di atas bagian tutupnya itu diukir dengan logo Drupadi. Keren banget. Harganya 750.000 satu boxnya. Nah, untuk satu batangnya ini harganya 80.000 teman-teman. Jadi lebih murah ya, lebih murah teman-teman untuk membeli satu box. Jadi kalau teman-teman pengen beli langsung ataupun pengen mencoba produknya Drupadi Tabak, salah satunya Drupadi Krishna ini, bisa langsung main di Enteng Sigar. Kebetulan kayaknya produknya masih banyak ini. Selain dari packaging yang sangat artistik, bandnya atau ringnya pun juga sangat artistik. Di situ ada logonya, logo Drupadi, wayang Drupadi yang ada dua, wayang Drupadi kembar. Logonya seperti ini, teman-teman. Kebetulan kemarin saya dapat stikernya dari Koriko. Ini logonya Drupadi, artistik banget ya. Nah, yang saya lihatkan tadi juga beberapa potongan gambarnya itu di ringnya juga dia artistik banget. Ada kesan-kesan wayangnya, terus ada tulisan Krishna, terus ada Drupadinya, terus ada aksen-aksen ukiran-ukirannya gitu ya, ukiran emas lah, ukiran-ukiran emas yang sangat artistik banget saya bilang. Dari packagingnya, dari band ringnya, dia artistik banget. Javanese banget. Wah,
Jawa banget. Jadi kalau kita ngelihat ketika sudah beli ataupun kita pegang, wah ini kesan Jawanya kuat banget, kental banget. Dengan ada logo wayang, terus ada tulisannya pun juga tulisan aksara Jawa ya, kalau saya bisa bilang aksara Jawa ini. Konstruksi dari satu batang sigar ini juga lumayan. Bagi saya nih, wah keren banget. Karena satu, wrappernya bagian luarnya ini rapi banget, terus juga serat-serat tembakaunya terlihat rapi banget, bersih banget. Karena dia juga kebetulan memilih bahan-bahan tembakau pilihan, jadi bener-bener dari serat-serat tembakaunya terlihat bersih banget dan terlihat rapi banget. Dan gulungannya juga, kepadatan gulungannya juga ini padat banget, rapi banget, terlihat banget ini cerutu premium gitu loh teman-teman. Walaupun harganya lumayan murah, 80.000, nggak mahal banget. Itu dari konstruksinya teman-teman. Jadi wrappernya rapi, gulungannya juga rapi, dan konstruksi bodinya juga padat banget. Jadi keren lah, saya bilang ini dari konstruksinya keren banget. Lalu dari ukuran teman-teman, kalau dari ukuran ini shape-nya itu parejo seperti produk-produk Drupadi lainnya. Cuman ada satu produknya Drupadi, kalau nggak salah Drupadi Pancali itu, dia bentuknya kalau nggak salah torpedo. Jadi ujungnya lancip dan gede banget. Nah untuk yang lainnya kayak Drupadi Yagnesi, terus Drupadi Kresna Setyaki, dan juga Drupadi Sekar juga dia bentuknya itu, shape-nya itu parejo. Terus untuk vitolanya, nah sebenarnya vitolanya ini dia adalah Corona, cuman karena ada kucirnya di atas, ini kucirnya di atas teman-teman. Jadi sebutannya jadinya pigtail Corona. Ring gauge-nya itu 49 dengan panjang yang nggak terlalu panjang, 125 mm ataupun 12,5 cm. Ya cukup lumayan mungil ya kalau saya bilang. Vitola Corona ini juga menjadi vitola yang favorit bagi saya selain Robusto ya. Karena satu, dia pas banget di tangan, enak banget. Terus waktu mengkonsumsinya juga nggak terlalu lama menurut saya, dan juga ring gauge-nya nggak terlalu besar. Jadi ketika masuk di mulut kita, puff itu mulut kita tuh nggak terlalu lebar banget bukanya. Jadi ini vitola yang favorit juga bagi saya untuk Corona. Nah untuk wrapper colornya nih teman-teman, wrapper colornya sudah masuk ke Maduro ya menurut saya, karena dia sudah mulai gelap, coklat kemerah-merahan, lebih pekat. Berbeda dengan beberapa sigar yang sudah pernah saya review kemarin, kebanyakan sih mereka wrapper colornya masih Colorado, double claro itu. Nah tapi untuk yang Drupadi Kresna ini sudah masuk ke Maduro, dan rata-rata produk Drupadi Tabak itu wrapper colornya sudah pekat-pekat kemerahan seperti ini, dan warnanya menggugah selera banget untuk kita hisap gitu loh. Jadi untuk bahan-bahannya, dia menggunakan bahan-bahan dari tembakau Indonesia, asli Indonesia. Dari wrapper dan bindernya, dia menggunakan bahan-bahan dari tembakau Nusa Tenggara. Nah, untuk fillernya, dia blend antara tembakau Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, teman-teman. Jadi itu untuk bahan-bahannya, dan dia juga memilih tembakau-tembakau pilihan banget. Tembakau-tembakau terpilih, tembakau-tembakau yang bagus-bagus semua. Makanya tadi saya lihatkan dari bagian wrappernya, itu sangat bersih banget, sangat rapi banget, bahkan tidak ada kotoran sedikit pun. Jadi benar-benar dipilihin tuh. Oke, itu tadi ulasan singkat dari packaging sampai ke bagian konstruksinya. Jadi kita akan mulai menikmatinya. Sebelum kita nikmatin, seperti biasa kita akan treatment seperti biasanya. Kita akan potong dulu ya, kucirnya kita akan potong. Oke, sudah kita potong, lalu kita akan cium. Dari aroma awal, aroma bagian luarnya, dari aromanya itu ini manis banget. Ada aroma-aroma cinnamon ataupun kayu manis gitu. Terus ada asam-asam juga dikit, tapi lebih pekat manisnya, lebih strong manisnya. Nah kalau di beberapa ulasan di website yang saya baca, memang dia di pre-like ataupun di kesan pertama nanti ketika disedot, nanti dia akan rasanya itu manis dan asam. Coba kita draw dulu ya sebelum kita burning. Ini drawnya ringan banget, jadi drawnya favorit banget ini. Nggak terlalu berat, jadi kita masih bisa nikmatinya. Terus rasanya pertama kali ketika saya draw itu, kesan manisnya kuat banget. Ada sedikit kesan-kesan asamnya juga. Bener apa yang diulas di website itu ya. Cuman manisnya pekat banget, manisnya itu strong banget. Drawnya enak banget. Tapi kita nggak tahu ya ketika kita burning nanti ya. Ketika di pre-filling pertama nih, drawnya ringan banget. Yuk kita bakar. Aromanya manis banget dan juga nggak nyegrak banget ya asapnya ya. Ini juga yang saya baca di website, dia
lumayan ringan ketika kita hisap. Jadi body ataupun strukturnya juga rasanya itu nggak bold banget, jadi lebih ke medium ya. Jadi ketika teman-teman nggak sengaja ke inhale, ini masih aman untuk teman-teman sedot. Jadi buat teman-teman sigar lover yang baru beralih dari sigaret ataupun rokok ke sigar, ini aman banget ketika teman-teman nggak sengaja untuk inhale ke dalam tenggorokan, itu masih aman. Apakah aromanya nanti sama ketika kita puff nanti ya? Ayo kita puff teman-teman. Kesan pertama, ini draw-nya ringan banget, draw-nya enak banget, jadi nggak perlu effort yang besar banget untuk nyedotnya. Asap yang dihasilkan pun juga cukup banyak, jadi bener-bener enak banget dinikmatinya. Kesan pertama memang seperti sigar pada umumnya ya, agak sedikit bitter. Manisnya juga masih tipis, jadi belum strong banget, belum kuat banget munculnya, masih standar, masih flat ya, flat kayak rasa tembakau pada umumnya. Cuman aromanya manis banget, Ini enak banget aromanya. Tapi kalau untuk taste, ini masih standar banget untuk awal-awal. Di bagian food awal, ketika kesan pertama masih standar banget. Tapi nggak tahu nanti ketika, ya seperti biasa ya, kalau sigar itu kan punya kejutan masing-masing ya. Kadang-kadang di awal-awal dia flat banget, tapi ketika masuk ke bagian body itu udah mulai beng, nonjok rasanya enak banget itu. Kita coba dulu nikmatinnya. Ini tadi coba saya inhale, rasanya nggak terlalu nyegrak kayak sigar-sigar pada umumnya. Padahal dia long filler sebenarnya, premium juga. Cuman ini nggak nyegrak ketika saya inhale. Tapi jangan dicoba ya teman-teman. Kalau bisa jangan dicoba. Kalau nggak sengaja ke inhale, ini masih aman. Istilahnya tuh masih aman. Kesan pertama memang ada pahit, tapi ketika 2-3 kali puff udah mulai nurun, berjalan ke bagian menjalani burningnya, udah mulai jalan ke bawah, pahitnya udah mulai hilang teman-teman. Pahitnya udah mulai sedikit-sedikit perlahan-lahan menghilang dari rasanya, mulai sedikit muncul rasa manis. Asamnya belum terlalu kuat banget, cuman manisnya udah mulai muncul nih, enak banget ini. Manis, ada diiringi rasa asam-asamnya juga, pahitnya mulai sedikit-sedikit hilang. Overall ini oke banget dari awal. Di awal kesan pertama overall ini oke, draw-nya oke, pahitnya juga nggak terlalu bold, dan manisnya oke banget, nggak enak lah, manisnya tuh nggak enak, Jadi manisnya tuh tipis-tipis diiringi dengan rasa asamnya juga teman-teman. Temani kopi malam ini, sedep banget di bagian foodnya, sedep banget, balance banget rasanya. Jadi nggak ada dominasi ya, tapi walaupun memang strongnya di manis, cuman dia nggak mendominasi rasa manisnya. Jadi gimana ya, manis dan pahit dan juga asam itu berkolaborasi dengan baik banget di bagian foodnya. Jadi ketika teman-teman puff terus ditahan di mulut beberapa detik, kemudian di exhale pelan-pelan, itu enak banget rasanya. Kemudian ada aroma-aroma manis, kayu manis yang itu jadi blend semua tuh, jadi rasanya itu ketika nikmatin Drupadi Krishna ini. Informasi buat teman-teman, Drupadi Krishna ini sebenarnya juga punya saudara kembar ya, saya bilang. Entah saudara kembar, entah adik, yang juga namanya sama, cuman di belakangnya ditambahi embel-embel Setyaki. Jadi Drupadi Krishna Setyaki itu dia bisa dibilang Drupadi Krishna, cuman ada aromanya, ada rasanya dia. Bentuknya agak lebih panjang sih teman-teman. Saya liatin ya. Ini Drupadi Krishna Setyaki. Lebih panjang ukurannya. Double Corona kalau nggak salah ya. Saya lupa ini. Ini nanti setelah ini saya coba 2 minggu ke depan, nanti video ini akan tayang untuk ulasan Drupadi Krishna Setyaki. Jadi tungguin terus ya videonya ya. Untuk 1 bulan ini, 1 bulan dan 2 bulan ke depan, saya akan membahas tentang seri Drupadi Tabak. Dan ditutup nanti dengan Drupadi Sekar, teman-teman. Doain saya bisa ketemu dengan Kohriko, supaya nanti saya bisa diskusi dan ngobrol bareng tentang dunia sigar, dan juga tentang enteng sigar, sejarahnya enteng sigar, karena menarik banget kita ulas enteng sigar, karena sejarahnya itu unik. Berawal dari toko herbal, toko obat-obat herbal, beralih ke sigar, yaitu sigar shop. Gak hanya sigar shop sih di enteng sigar, itu cerita teman-teman. Gak hanya sigar, ada juga tembakau, ada juga rokok, ada juga pipe ataupun pipa, yang itu lengkap banget produknya. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman main di Jogja, teman-teman sigar lover yang main di Jogja, ataupun teman-teman sigar lover yang asli Jogja, bisa searching di Google, cari aja enteng sigar, nanti muncul tuh alamatnya. Lokasi tokonya di Jalan Malioboro, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek sana. Ownernya ramah banget, ownernya baik banget, Kohriko. Beberapa kali saya sudah ketemu itu, beliau enak banget diajak ngobrol, beliau enak banget untuk edukasi tentang sigar. Karena jujur pertama kali saya banyak dapat ilmu tentang sigar dari Kohriko. Sudah 10 menit teman-teman, sudah berjalan ke bagian food akhir.
ke bagian foot akhir mau mulai masuk ke body. Ya perjalanannya cukup ya sedangan lah, nggak cepet banget, nggak lambat banget, karena juga kebetulan saya juga ngasih jeda yang cukup lama, 20 detik kan, 15-20 detik, jadi ini masih di bagian foot akhir. Rasanya masih stabil, rasanya masih balance antara manis, asam, dan juga sedikit bitter, sedikit pahit. Tapi di beberapa ulasan juga ada yang bilang rasanya agak sedikit nati, cuman ini belum kerasa natinya, belum kerasa kuat ya natinya, karena mungkin asam-asamnya itu menutupi rasa natinya. Jadi mungkin di bagian body nanti mulai muncul rasa natinya, kita coba nanti ya. Bener saya bilang tadi, perlahan-lahan masuk ke bagian body, dia mulai muncul rasa natinya teman-teman. Mulai muncul rasa kacang-kacangan yang agak-agak gurih-gurih itu. Dan juga ada rasa-rasa manis dan juga asam, enak banget rasanya. Jadi kayak kita makan kacang gitu loh, kacang-kacang yang ada krimi-kriminya, ada natinya, terus ada rasa asam-asamnya juga. Mulai masuk ke sini dia pahitnya udah mulai tertutupi ya, jadi nggak kerasa banget pahitnya. Masuk bagian body butuh waktu sekitar kurang lebih 17 menit, 16-17 menit teman-teman. Jadi standar lah ya, standar Corona, standar ukuran Corona ya. Dan rasa natinya udah mulai muncul perlahan-lahan teman-teman. Ngeblend sama rasa manisnya tadi saya bilang, enak banget. Untuk draw-nya masih konsisten ringan banget. Draw-nya konsisten ringan banget. Nggak ada satu titik pun dia berat, nggak ada satu titik pun yang ringan banget. Jadi konsisten dia untuk draw-nya yang ya ini favorit lah. Temen bisa cobain nanti dan bisa komentar di bawah untuk draw-nya. Ini draw-nya enak banget. Sudah masuk 20 menit, sudah mulai menjelajahi bagian body dia di 20 menit dan sudah mulai berkurang rasa-rasa manisnya, agak berkurang dikit rasa manisnya. Lumayan dominan, bukan dominan, lumayan strong rasa natinya teman-teman. Manisnya agak sedikit menurun, nati dan asam. Jadi ada sedikit pedasnya juga, pedasnya dikit banget, pedasnya dikit, spicy-nya dikit banget. Jadi mungkin memang di awal bagian food dia manis dan asam. Bener, saya baca di website yang beberapa ulasan tentang Drupadi Kresna ya. Jadi ada awal rasa itu rasa asam dan rasa manis, ada sedikit pahit, dan aroma yang dikeluarkan manis. Ketika sudah mulai masuk ke body dia ada rasa nati dan juga spicy yang tipis banget. Manisnya mulai menurun, asamnya tetap konsisten, aromanya tetap wangi ya. Sudah mulai menurun dia ke bagian body akhir, pelan-pelan sudah masuk ke 25 menit ya, mulai masuk ke bagian body akhir 25 menit. Ini kayaknya habisnya di sekitaran 40 menit, nggak nyampe ya kayaknya, nggak nyampe 40 menit, paling 35 menit ataupun 30 menit. Seperti biasa teman-teman, udah mulai habis saya copot ringnya ataupun bandnya biar nggak ribet nantinya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ringnya yang artistik banget, ini kita simpan seperti biasa. Saya punya box ataupun toples yang menyimpan ring-ring yang sudah saya hisap. Ya sebagai koleksi aja sebenarnya, sebagai koleksi untuk kenang-kenangan sih. Sudah masuk 30 menit. Sudah masuk 30 menit teman-teman. Dia sudah mulai mau memasuki bagian head. Rasa manisnya benar-benar sudah hilang. Hilang. Rasa manisnya udah mulai ketutupan dengan rasa nati dan asin juga asam. Konsistensi rasanya di rasa asamnya teman-teman. Saya nggak tahu kenapa asam konsisten, karena mungkin bahan tembakaunya juga. Cuman dia rasa masam yang kuat. Nggak terlalu kuat sih, cuman dia mengiringi rasa-rasa yang ada aja. Di lidah, bagian lidah kiri kanan itu dan bagian tengah sedikit itu kerasa asam-asam gitu. Asik rasanya. Aromanya tetap aroma manis-manis kayak gitu, aroma manis, karena mungkin bagian wrapper dan bindernya menggunakan tembakau dari Nusa Tenggara gitu. Mungkin tembakau Nusa Tenggara tuh terkenal dengan aroma yang manis mungkin ya. Spicy-nya juga udah mulai strong teman-teman, udah mulai strong juga mendampingi rasa natinya. Jadi pendampingan rasanya keren banget. Jadi dimulai dengan rasa yang manis dan pahit yang tipis-tipis, kemudian berjalan ke bagian body sampai ke body akhir dia muncul rasa nati dan spicy. Enak banget rasanya. Kolaborasi rasanya enak banget. Perlahan-lahan sudah mulai masuk bagian head di menit 34. Apakah akan ada kejutan rasa atau kembali ke rasa yang semula standar? Ya mungkin dia akan kembali ke rasa yang standar ya, biar netral lagi rasanya. Tapi untuk perjalanan rasanya enak banget ini. Perubahan rasanya juga nggak progresif banget, pelan-pelan banget. Kita dihantarkan dengan perubahan rasa yang cukup stabil, nggak mengejutkan. Ini enak banget. 35 menit sudah masuk ke bagian head. Lama.
Berarti benar 40 menit, sekitar 40 menitan ini untuk habis satu batang Drupadi Kresna. Sudah mulai masuk ke bagian detik-detik terakhir teman-teman. Nantinya perlahan-lahan menghilang teman-teman di bagian head. Yang dominan rasa spicy-nya. Apakah akan ditutup dengan rasa spicy yang kuat? Ya, benar-benar ditutup dengan rasa spicy. Kurang lebih 40 menit untuk satu batang Drupadi Kresna ukuran Corona dengan panjang 125 mm dan ring gauge 49. Teman-teman butuh waktu sekitar teman-teman butuh waktu sekitar 40 menit untuk mengkonsumsinya. Oke, detik-detik terakhir, hisapan terakhir dengan penutupan rasa yang spicy dengan nati yang tipis banget. Habis. Oke teman-teman semua, teman-teman sigar lover dan master sigar sudah lihat tadi ulasan singkat tentang Drupadi Kresna, produknya Drupadi Tabak, yaitu dari produknya Enteng Sigar. Secara keseluruhan sih oke banget, overall oke banget, drawnya enak banget, rasanya juga enak banget, terus aromanya juga manis banget, terus perubahan rasanya enak banget. Cuman ditutup dengan rasa spicy yang kuat banget. Oke, itu tadi semua ulasan singkat dari Drupadi Kresna. Saya akan mengulas ataupun saya akan menyimpulkan seperti biasa keunggulan dan kekurangannya teman-temannya. Tapi tetap balik lagi, ini subjektif teman-teman, ini selera masing-masing teman-teman, mungkin penilaiannya juga beda-beda. Tapi saya coba menyimpulkan dari keunggulannya dulu ya. Keunggulannya tetap pertama, drawnya ringan banget, drawnya enak banget, bukan ringannya, drawnya enak banget, kita bisa nikmatin, tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan, dan drawnya konsisten teman-teman, dari awal hingga akhir itu konsisten banget. Terus yang kedua, keunggulannya adalah ketika teman-teman inhale ataupun ketika teman-teman nggak sengaja menghisap seperti hisapan rokok, itu masih aman banget, masih oke banget, jadi nggak terlalu nyegerak di tenggorokan teman-teman. Terus yang ketiga keunggulannya, konsistensi ataupun perubahan rasanya itu yang nggak terlalu progresif, jadi kita bisa menikmati rasanya nikmat, blend rasanya tuh oke banget, ada rasa manis, ada rasa asam, rasa nati, rasa spicy, dan diiringi dengan rasa sedikit bitter pahit dan aromanya yang manis. Jadi rasanya itu, saya bilang ini sigar dengan rasa terlengkap menurut saya ya. Menurut saya ini sigar dengan rasa yang terlengkap, itu keunggulannya. Terus kalau teman-teman yang nyobain, kalau ada keunggulan yang lain, bisa teman-teman komen di kolom komentar ya. Terus untuk kekurangannya, saya bingung untuk menyimpulkan kekurangannya ya teman-teman. Karena secara garis besar sih nggak ada kekurangan yang signifikan sih, nggak ada yang kurangan signifikan. Cuman di ending aja sih yang terlalu, menurut saya sih anti klimaks. Anti klimaks artinya di awal dengan rasa yang cukup blend yang enak banget, campuran perpaduan rasanya enak banget, tapi di akhir rasanya cuma spicy. Kalau tadi di akhir spicy dengan nati, blend rasanya kombinasinya stabil gitu tuh enak banget. Tapi itu nggak jadi yang kekurangan yang signifikan ya teman-teman, jadi selera masing-masing. Menurut saya overall itu enak banget, Drupadi Kresna tuh enak banget. Oke, terus untuk poin, wah ini agak sedikit bimbang saya menimang-nimang poinnya. Bisa saya kasih, sekali lagi subjektif ya, poin yang saya kasih subjektif, tidak mutlak. Teman-teman bisa menilai sendiri, dan saya bukan pakar ataupun juga bukan yang bisa menilai sigar itu enak atau tidak, tapi saya hanya penikmat. Tapi saya coba kasih poin yang saya kasih ada 8. Terus untuk favorit saya mana antara Lauk Daun dan Drupadi Kresna, masih berimbang nih, dua ini masih berimbang. Kenapa masih berimbang? Kekurangan di Lauk Daun itu bisa ditutupi di Drupadi Kresna. Nah, kekurangan di Drupadi Kresna bisa ditutupi di Lauk Daun. Jadi saya masih bilang masih balapan nih, dua ini masih menjadi sigar favorit saya. Nggak tahu nanti ketika saya coba Drupadi Sekar, itu kayaknya bakal jadi favorit saya itu, melewati ataupun melampaui dua sigar ini. Jadi tetap tunggu untuk serial kali ini dimulai dengan Drupadi Kresna. Nanti video 2 minggu ke depan saya akan bikin video tentang Drupadi Kresna Setyaki. Selanjutnya nanti Drupadi Yagnesi. Kalau nanti saya dapat Drupadi Pancali, saya akan bikin konten juga tentang Drupadi Pancali. Dan kemudian nanti akan saya tutup dengan Drupadi Sekar. Jadi tetap tunggu video saya ya. Dan mudah-mudahan besok ketika review Drupadi Sekar, saya bisa ketemu dengan Koriko buat ngobrol-ngobrol langsung tentang Drupadi dan Enteng Sigar teman-teman. Oke, itu konten-konten yang saya akan saya bikin nanti ke depannya. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman selalu dukung produk-produk dalam negeri.
produk-produk asli buatan Indonesia, supaya produk-produk asli buatan Indonesia itu semakin dikenal luas, semakin mendunia, semakin dikenal banyak orang, dan semakin membuat branding produk lokal semakin bagus di mata dunia nantinya. Jangan lupa tetap dukung produk-produk lokal, teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya. Buat teman-teman yang suka video ini, buat teman-teman juga suka dengan channel ini, bisa like, bisa komen, diskusi di bawah, bisa share ke teman-teman yang lain yang pengen belajar tentang sigar. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya, dukung terus channel saya, dukung melalui subscribe, karena subscribe itu tidak bayar, teman-teman, gratis. Silakan klik tombol subscribe-nya, teman-teman, supaya nanti konten-konten selanjutnya akan muncul di beranda dan di notifikasi teman-teman. Tunggu terus video-video dari saya, nikmatin terus video-video dari saya, supaya kita tetap bisa belajar bareng tentang sigar, diskusi bareng tentang sigar, menambah ilmu bareng tentang sigar, semakin banyak orang yang menyukai sigar. Oke, jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata saya juga mohon maaf, teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih untuk sigar lover yang ada di seluruh Indonesia yang sudah menonton video saya. Terima kasih juga untuk master-master sigar. Dan selamat bermalam minggu, teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.